Ya, halo, assalamualaikum. De- ada mas, soal saya jelas nih mas. Oke oke. Oke, bentar ya, aku share screen dulu. Em, ini manggilnya Mas Jovan atau apa nih? Oke oke. Em, udah nampil ya share screen. Oke. Ke gitu mungkin kita nanti rencanakan kita mau belajar basic dari JavaScript ya. Nah, nanti kita referensinya nggak terpaku satu sumber aja nanti. Em, Nanti bisa gunain dari sini. Soalnya kan di sini kalau di Web3 ini campur dia. Dia ini lebih implementasi JavaScript itu ke HTML. Tapi nanti kita bahasnya itu secara natif JavaScript-nya nanti. Benar-benar JavaScript-nya aja. Nah, kemudian nanti mungkin kita bisa kenalan dulu dari JavaScript-nya. Kalau JavaScript ya bahasa pemrograman. Awalnya dia tuh dibangun untuk pengembangan website, namun seiring pengembangan zaman juga bisa juga untuk digunakan mobile, bahkan bisa juga untuk aplikasi desktop. Nah, nanti kita untuk jalankan file JavaScript-nya nanti kita menggunakan text editor VS Code. Kalau saya nanti masnya bisa pakai text editornya lain atau bisa ya Sublime atau text editor lainnya. Nah, nanti kita butuh ya satu file HTML aja nanti, ya hanya sekedar HTML itu untuk membantu running kode JavaScript-nya aja. Nah, ini coba aku buat di sini index HTML. HTML kok nggak muncul ya? Kan dan salah seharusnya ini HTML dulu. Oke, nah di sini ada file HTML, kemudian nanti buat misalnya namanya filenya JS Basic. Ini kita mungkin masnya udah tahu kenal juga kalau esensi dari JavaScript itu ya titik JS seperti ini. Ini untuk HTML. Nah, ini HTML-nya digunakan untuk ya running file ini aja nanti. Nah, kenapa saya salah satu alasan menggunakan VS Code selain gratis, nanti mau gunain etensi namanya tuh nanti live servernya. Ya biar memudahkan. Nah, live server ini ya sebagai server sementara untuk ini biar kalau kita running. Nah, ini nanti kalau kita dia lakukan perubahan coding sini, nanti di browsernya itu langsung reload otomatis, jadi kita nggak perlu lagi reload manual. Oke. Nah, di sini file HTML-nya biasanya di HTML itu JavaScript itu dijalankan di bagian text script.
JavaScript. Nah, kalau misalnya aku contohkan satu sintak dari JavaScript-nya. Maka otomatis di sini nampil teks. Nah, ini kode JavaScript-nya. Ini salah satu metode penggunaan JavaScript-nya. Bisa langsung masuk ke dalam file HTML. Nah, tapi rencana kita mau menggunakan metodenya lain. Ini kita hapus. Kita pisahkan antara file HTML sama JS-nya. Nah, di sini kita tambahkan sebuah property namanya src. Nah, src ini singkat dari resource. Nah, ini kita arahkan aja ke file ini jsbasic.js ini. Nah, kalau kita reload sekarang kan kosong di sini karena di file JS-nya ini belum ada kode JavaScript-nya. Nah, coba kita tambahkan satu tadi dari JS. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini tahap basic awalnya. Nanti kita belajar kedepannya itu cukup menggunakan ini aja nanti. Kita rubah-rubah sini. Oke. Nah, yang pertama kita coba cek di bagian sini. Kalau ya sintaknya tadi kita komen. Nah, kita masuk ke sini aja dulu. Oh ya, ini output dulu tuh. Nah, outputnya ini kita bisa menggunakan beberapa macam. Kalau ini pastinya menggunakan HTML. Nah, kalau ini salah satu yang kita gunakan tadi, document what ini yang tadi kita gunakan tadi, dia nampilnya itu langsung ke halaman browsernya seperti ini. Nah, ada juga yang Windows alert, nanti ya dia berupa alert. Nanti yang sering digunakan itu antara dokumen buat ini sama konsol. Nah, konsol ini biasanya paling sering digunakan karena nanti kalau kita menggunakan ini ada beberapa sintak yang nggak bisa ditampilkan ke sini. Nah, coba kita menggunakan konsol. Nah, seperti ini penulisannya. Nah, di sini data atau apa aja yang ingin ditampilkan. Nah, menggunakan kutip seperti ini. Misalnya kita beri ini dari sintak console. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita cek di browsernya itu mungkin kita sandingkan dulu nih. Kita sandingkan. Oke. Nah, di sini bagian konsol ini nggak akan nampil di sini karena konsol itu ada di bagian sini di halaman ini. Klik kanan, kemudian di bagian inspect seperti ini. Nah, di sini ada tab konsol ini. Oke. Nah, ini dia sintaknya. Kalau kita reload, nah ini dia sintak. Ini dari sintak konsol. Nah, ini. Jadi kalau dokumen webnya nampil di halaman browsernya, tapi kalau konsol itu bisa dibilang itu background atau bagian belakangnya browsernya ada di dalam tag ini. Nah, biasanya konsol ini digunakan untuk melakukan ya testing kode-kode, debugging untuk cari error kalau dalam pembuatan website ataupun aplikasi mobile. Oke. Itu untuk dari segi cara penampilannya tadi. Nah, nanti kedepannya kita ya akan gunakan seringnya tuh konsol. Kemudian kita masuk ke kalau statement ini nah, kalau statement tuh ialah seperti kita menyatakan sesuatu statement agar bisa dieksekusi oleh program ini. Kita membuat beberapa list instruksi. Nah, untuk apa list instruksi itu nanti akan dieksekusi oleh komputer kita, atau dalam hal ini kita prakteknya itu JavaScript-nya.
Nah itu nanti bentuk dari statement itu seperti apa banyak nanti. Oke, kalau ini dia menggunakan konsol. Nah, salah satu tadi statement ini udah disebut dengan statement. Bentuk beberapa instruksi yang ingin dieksekusi oleh JavaScript-nya. Nah, hasil dari eksekusi JavaScript itu apa? Nah, ini tadi sesuai yang ada di sini. Nah, pilih di sini. Nah, itu dari statement ya. Nah, yang paling sering itu ada istilah namanya JavaScript variable JavaScript variable. Jadi ini sebuah kontainer namanya. Dia sebuah kontainer seperti ini tuh, sebuah penampungan untuk menampung apa nanti, untuk menampung sebuah data nanti. Ini. Jadi kita bisa rangkum di sini ada sebuah variabel. Nah, dia tuh kalau menurut rujuk dari sini dia tuh sebuah kontainer yang untuk menampung sebuah data. Nah, jadi kontainer ini bisa kita ibaratkan itu di bahasa Indonesia itu penampungan. Nah, untuk menyimpan, bisa kita artikan menyimpan data. Nah, menyimpan data. Nah, nanti dari pengertian ini banyak nanti yang kita bahas itu datanya. Nanti data itu banyak macam-macamnya datanya tuh. Data ini bisa juga ya diartikan dengan, biasanya itu disebut dengan value seperti ini. Biasanya orang programmer tuh nyebutnya value. Nah, kemudian sekarang tanyanya tuh bagaimana buat variabelnya, buat variabel dalam artian ini buat penampung datanya. Nah, di dalam sini ada banyak macam var, let. Yang kita bahas itu nanti var dulu, karena let ini ada penjelasan yang perlu didahului dulu. Nah, jadi dia tuh menggunakan, kita bisa sebut kata kunci key, kata kunci yaitu var. Nah, seperti ini. Cara penggunaannya itu misalnya kita membuat penampungan biodata. Kita tambahkan var biodata, kemudian datanya apa? Misalnya kita beri 1D seperti ini. Nah, var ini bisa bilang kita sebut kata kuncinya key-nya, kemudian biodata itu nama dari penampungan. Nah, kemudian di sini ada sama dengan ini nanti ada penjelasan lebih detailnya, tapi ini kita artikan sebagai memberi tugas atau penanda bahwa penampungan ini memiliki sebuah data. Nah, dalam hal ini datanya sebuah teks dulu. Nah, nanti banyak kok datanya. Nah, yang perlu dipahami sekarang ini untuk membuat sebuah penampungan data itu, dalam hal ini disebut dengan variabel. Kita mencantumkan keywordnya var, kemudian namanya. Nah, untuk nama ini bebas. Nah, namun untuk di dunia kerja bisa dibilang itu best practice-nya seperti panduan sarannya dari programmer itu ada, itu disebutnya ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu enaknya karena nanti kalau dunia kerja itu mainnya tim. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia daerah masing-masing nanti tentunya akan memiliki arti yang berbeda nanti. Nah, kemudian ini bisa bilang kita membuat ya. Kemudian kita bisa kalau udah kita membuat, kita bisa menampilkan data ini ke dalam browser. Yang kita ini bisa menggunakan dua ini. Kita bisa copy ini. Misalnya kita mau nampilkan di halaman browsernya, misalnya kita panggil aja biodata, sama juga di konsol ya untuk menampilkannya. Nah, di sini nampil 1D pertama, di sini nampil 1D pertama. Nah, ini dari pembuatan variabel, pembuatannya dan cara penggunaannya. Oke, seperti itu. Nah, nanti variabel ini kalau di programmer tuh apa sih fungsinya? Nah, kalau mestinya mungkin
misalnya kita cek halaman Facebook mungkin ya. YouTube. Jadi variabel ini nanti digunakan untuk menampung data sementara. Biasanya digunakan untuk menampung data inputan si user. Kalau biasanya di aplikasi itu ada halaman login. Nah, di halaman login kan input email sama password. Nah, ketika si user isi kolom email dan passwordnya itu masuk dulu ke variabel ini, disimpan dulu ke sini, baru nanti kalau si usernya itu klik button login, baru data yang disimpan itu dikirim ke server. Nah, seperti itu loh penggunaannya. Oke, nah itu untuk variabelnya. Kalau untuk sekarang gimana Mas? Untuk variabel ada pertanyaan? Untuk yang tadi yang biodata itu kalau ditulis seperti itu nanti di browsernya tulisnya biodata atau namanya. Nah, kalau kita misalnya manggil ini kan, nanti yang nampil di dalam browser itu datanya. Nah nih, data dari biodatanya ini. Ini aku coba kok yang nampil biodata mungkin pakai itu tadi aku mungkin pakai tanda petik di dokumen write sama cursor. Nah, itu nggak perlu lagi. Nggak di komen ini ya, nggak perlu lagi pakai kutip. Nah, itu ini sekalian juga kalau kita manggil variabelnya itu cukup langsung aja panggil nama variabelnya, nggak perlu di awal dan kutip. Karena kalau kita awali kutip dan akhir kutip itu nanti si JavaScript-nya itu membaca tuh sebuah data, bukan sebuah variabel. Gitu. Sebuah data dia. Oke. Nah, kita bahas lagi tentang variabelnya. Di sini variabel itu tadi kan bebas namanya, tapi ada aturan juga. Ada aturannya. Yang pertama itu di awal namanya itu awal nama variabelnya itu tidak boleh angka. Ya, jadi dia tuh nggak bisa angka seperti ini. Dia langsung error angka seperti ini. Kemudian tadi rekomennya juga pakai bahasa Inggris. Rekomennya pakai bahasa Inggris. Kemudian di sini juga nggak ada beberapa simbol yang bisa gunakan kita, seperti underscore bisa. Namun ada juga simbol yang nggak bisa kita gunakan, seperti tanda plus, min, dan seterusnya itu bagi ataupun nanti bintang seperti ini, karena nanti memiliki arti yang berbeda. Nah, sama penulisan itu menggunakan konsep camel case kayak gini. Nah, penulisan itu kalau dia dua suku kata, misalnya di sini kita misalnya mau buat nama lengkap, tadi nama lengkap seperti ini. Nah, ini rekomendasinya aja untuk penamaan itu. Oke. Biasanya kalau di bahasa lain tuh ada juga rekomennya itu menggunakan underscore, nah kayak PHP itu. Tapi kalau JavaScript tuh rekomennya seperti ini. Oke, itu untuk JavaScript variabelnya. Nah, untuk count sama let itu nanti kita bahas lagi. Kita coba lanjut ke sini dulu. Nah, data type. Jadi data type ini ialah datanya disimpan di dalam variabelnya ini. Nah, macam-macam datanya itu banyak. Kita bisa macam-macam. Yang pertama itu string, kemudian ada number, kemudian ada boolean, kemudian ada juga nanti objek, array aja dulu, array, kemudian ada objek. Oke, ini yang umum sih, yang ada dalam JavaScript. Coba nanti ada penjelasannya. Nah,
kita bahas tentang tipe data string. Tipe data string itu sebuah teks. Jadi dia ini data yang berupa teks. Contohnya bagaimana? Dia ada yang data yang diawali dengan kutip, diawali dan diakhiri. Nah, di dalam JavaScript kutip itu bisa menggunakan kutip dua seperti ini, atau juga bisa menggunakan kutip yang satu seperti ini. Jadi kita awali ini, kalau di dalam JavaScript itu fungsinya sama terdeteksinya, tapi berbeda sama bahasa lain nanti. Nah, dari awal kita udah buat variabel seperti ini. Nah, ini disebut dengan sebuah variabel namanya nama lengkap yang menampung data string. Nah, datanya apa? Itu Wandi Pratama. Cirinya bagaimana? Cirinya karena diawali dengan kutip dan diakhiri dengan kutip. Nah, walaupun di sini nanti ada angka, ada simbol dan lainnya, itu tetap dia terdeteksinya tuh sebuah tipe data string. Oke, coba kita ini komen. Kita bisa coba menggunakan konsol nama lengkap. Nah, bagaimana kita mau memastikan bahwa ini benar-benar tipe datanya itu string? Nah, kita tambahkan di sini depannya tab of seperti ini untuk menampilkan tipe data dari variabel nama lengkap. Nah, dalam hal ini nampil string. Oke, nah di sini jadi untuk string itu seperti ini. Kita bisa juga menggunakan yang string kutipnya itu satu seperti ini. Kutipnya satu, maka tetap dia terdeteksinya itu, terbacanya itu string. Kemudian itu untuk string ada juga ini kita komen tipe data number. Nah, misalnya kita memiliki variabel umur, misalnya kita tambahkan seperti ini. Nah, kalau kita konsol get, maka di sini nampil 20. Dan untuk memastikan lagi, kita bisa nambahkan tab of. Oke, di sini ada tulisan number. Oke, nah number itu ternyata terbagi lagi menjadi dua macam. Coba ada number desimal sama integer, bilang bulat kan. Nah, biasanya itu kalau di dalam pemrograman itu kita nyebutnya, kalau dia bulat seperti integer integer bilangan bulat. Kemudian ada tadi bilangan float, yaitu bilangan desimal, artinya itu berkoma. Nah, untuk ini disebut dengan bilangan integer. Nah, untuk membuat bilangan bulat desimal seperti ini, kita menggunakan titik 90. Jadi di dalam JavaScript pemrograman ini koma itu berbeda artinya dengan di dalam matematika nyata. Jadi di sini kita koma itu tergantikan menggunakan titik. Nah, di sini kalau hasilnya tetap sama ya, sesuai angkanya. Oke. Itu untuk number. Ada juga yang tadi boolean. Nah, boolean ini tip data yang dia tuh benar dan salah. Nah, tapi dalam pemrograman itu menggunakan bahasa Inggris, jadi benar itu dinamain true, kalau salah itu dinamai false. Nah, cuma ini dong di datanya dua ini, nggak ada kemungkinan yang lainnya. Misalnya penulisannya itu misalnya status online.
Nah, dia penulisannya langsung aja true. Berarti true ini dia benar online sekarang. Kalau bahasa Indonesia itu iya gitu atau benar gitu. Nah, juga bisa untuk false juga seperti ini. Nah, nanti untuk em, penerapannya itu di bagaimana nanti ada nanti pembahasannya. Nah, sini ada operator array, operator array maksudnya tipe data array. Tipe data ini bersifat, tipe datanya itu yang diawali kurung siku seperti ini. Nah, diawali kurung siku dan diakhiri kurung siku. Nah, fungsinya itu untuk menampung banyak data. Banyak data ini maksudnya ya, kalau di dalam variabel nama ini kan satu aja nama. Nah, nanti nah cara pembuatannya bagaimana seperti ini. Kita tetap menggunakan var karena kita membuat variabel, misalnya kita membuat variabel font misalnya. Nah, font ini kan biasanya setiap orang memiliki lebih dari satu. Nah, kita menggunakan operator array seperti tipe data array seperti ini. Kita buat seperti ini. Nah, kita langsung aja bisa menambahkan datanya, misalnya nomor font pertama. Nah, untuk nomor font kedua kita tinggal menggunakan koma seperti ini. Nah, di sini ada variabel font ini menampung dua number, menampung dua data number seperti ini. Nah, di sini kan integer, kita bisa menambahkan tipe data lain, misalnya berupa string seperti ini. Nah, atau juga tipe data boolean, misalnya true seperti ini. Nah, untuk kalau kita lakukan konsol font, maka hasilnya seperti ini, array. Di sini ada 4, berarti 4 ini menunjukkan di dalam variabel font ini ada 4 data. Nah, ini data 1, data 2, data 3, dan data 4. Oke. Nah, coba kita klik di sini. Di sini ada angka 0, 1 dan sampai 3 ini, dan sebelahnya ini. Nah, ini ialah disebut dengan indeks. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, 3. Indeks itu ialah urutan data. Indeks urutan data dari data array. Nah, mulainya itu dari kiri ke kanan ya, kiri ke kanan cara bacanya. Nah, misalnya ini kan tadi aku nyebut di awal itu data 1, data 2, data 3, data 4. Nah, di dalam array itu penyebutan urutannya itu disebut dengan indeks. Jadi di sini dan dimulai dari angka 0. Coba kita tambahkan. Dimulai dari angka 0. Jadi enggak mulai dari angka 1 dia pengurutannya. Jadi sini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Atau bisa kita ibaratkan urutan ke 0, urutan ke 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk cara pembuatannya. Kemudian cara penampilannya. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana untuk kalau kita ingin menampilkan atau menggunakan data yang indeksnya misalnya indeks kedua aja atau indeks satu aja. Nah, kita penampilannya kita menambahkan lagi di sini. Misalnya kita copy aja, dan di sini yang bawah ini kita tambahkan kurung siku seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya ini kita tambahkan urutan atau indeks dari datanya yang ingin kita tampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan urutannya itu indeksnya ke 1. Ini kan 0, jadi ini 1. Maka kita tambahkan aja 1. Nah, oke, maka di sini udah nampil. Kalau ini kita komen, maka nampilnya ini 3, 4 yang ini. Atau mau nampilkan juga yang ini bisa, misalnya yang ketiga seperti ini, yang data true. Oke. Nah, kalau untuk sampai di sini
array gimana Mas? Ada pertanyaan? Masih jelas kalau array, Oke. masih bisa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Array ini ada namanya multidimensi array. Ini hanya sebuah istilah aja, tapi maksudnya ini ialah data array yang menyimpan di dalamnya itu data array lagi. Nah, bagaimana misalnya kita gunain yang variabelnya sama, ini font kita pindahin di sini. Nah, kalau kita konsol semua font, maka nampil semua. Nah, di sini kita kan bisa menampil tipe data lain, misalnya string ataupun number dan boolean. Nah, di sini kita bisa juga menambahkan data array lagi seperti ini. Nah, misalnya kita string misalnya alamat 1, alamat 2 seperti ini. Oke. Nah, di sini di konsolnya ini kebacanya itu dia kebacanya 5 data di dalam array font. Karena di sini kan ada ini 1, 2, 3, 4 dan ini 5. Nah, kebacanya seperti ini. Nah, kemudian di sini dia data kelimanya itu berupa array. Nah, berupa array yang memiliki atau menampung datanya itu 2. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kalau kita mau nampilin datanya alamat 2. Nah, kita masuk dulu ke urutan data kelimanya ini. Berarti kan ini mulai dari 0 berarti 4. Kalau kita 4, maka nampil data array yang ke 5 ini, ke-4 ini, indeks ke-4. Ada alamat 1, alamat 2. Nah, untuk menampilkan alamat 2 ini kita tambahkan lagi array. Karena di sini kan ada array nih. Maka kita tambahkan urutnya. Urutannya kan dimulai lagi dari 0. Jadi enggak lanjutin. Jadi sini ngulang lagi 0, di sini 1. Berarti sini angka 1. Nah, seperti ini alamat 2. Nah, misalnya kalau di sini ada lagi array, maka tetap sama. Nanti kita ini indeks ke berapa. Nah, di sini kita tambahkan lagi array. Karena di sini kan bentuknya array. Nah, misalnya indeks ke 0 itu. Yang pertama ini indeks ke 1, 2, 3, 2. Sini 2. Nah, ini SD. Jadi selama dia ada array, ini array pertama, ya ini indeksnya ke sini dulu. Nah, ternyata di sini ada array lagi. Nah, di sini bentuknya array, berarti ini indeks ke 1, 0, 1, 2, berarti 2 di sini. Nah, untuk menampilkan SD-nya kita tambahkan lagi array urutan ke 0 karena ini urutan 0. Nah, ini bisa ya array multidimensi lah nyebutnya, atau bisa kita artikan sebagai array yang menyimpan data array lagi dalamnya, atau arraynya di dalam itu terdapat data array lagi. Oke. Kemudian itu untuk array. Nah, kalau ada adaptive object itu hampir sama seperti array untuk menampung banyak data. Nah, namun dia menggunakan kurung kerawal seperti ini. Nah, kurung kerawal. Nah, misalnya kita ini komen aja. Kita membuat variabel namanya misalnya biodata. Nah, kita awali dan akhirin itu kurung kerawal. Nah, beda dengan array itu, arraynya itu langsung datanya yang di list. Tapi kalau di sini datanya itu
ada labelnya. Misalnya kita mau masukin data nama ya, Wandi pertama misalnya. Nah, kita nggak bisa langsung seperti ini. Misalnya seperti ini. Kita copy, misalnya mau phone number misalnya. Nah, kita nggak bisa. Kita harus memberikan label dari ini. Nah, variabel data Wandi pertama ini. Nah, karena ini misalnya kita kasih label nama, misalnya nama titik 2 seperti ini. Nah, kalau di sini juga font. Nah, seperti ini. Jadi ini data objek. Jadi data objek itu sama seperti array, cuman dalam struktur datanya atau cara pembuatan datanya itu berbeda. Datanya itu atau value-nya itu ada labelnya. Nah, dalam hal ini seperti ini penulisannya. Ini labelnya ini disebut dengan property. Biasanya itu disebut dengan property. Ini datanya berupa data string. Nah, jadi ini, dan juga sama kita bisa misalnya alamat di sini. Mungkin kita konsol dulu aja dulu, konsol biodata. Nah, maka nampil datanya bentuk objek seperti ini. Nah, di sini yang kalau array kan di sini angka berupa angka dia 0 dan seterusnya itu. Nah, kalau di objek itu menggunakan nama yang kita buat di sini. Ya. Itu untuk objek. Kemudian untuk menampilkan satu, misalnya menampilkan data dari label atau properti nama, maka kita nggak menggunakan kurung kerawat seperti ini ya, tapi kita menggunakan titik kemudian diiringi dengan nama labelnya apa seperti ini. Misalnya kita menampilkan data nama, maka kita pilih data titik kemudian labelnya apa. Nah, ini nampil Wandi pertama. Kalau mau menampilkan font, maka di sini tinggal ganti aja font. Oke. Nah, sama seperti di array, ada array di dalamnya itu menyimpan lagi data array sama si objek. Si objek ini misalnya kita buat alamat, kita menyimpan alamat. Nah, seperti ini. Kita misalnya nama misalnya alamat 1, saya kemudian alamat 2 misalnya. Oke. Nah, untuk menampilkan alamat, maka kita tinggal aja di sini alamat. Nah, kemudian dia bentuk objek lagi. Nah, tinggal titik aja. Misalnya mau menampilkan alamat 1, maka kita pilih aja alamat 1 atau alamat 2. Maka kita pilih alamat 2, maka tampil alamat 2. Nah, di objek ini baik objek ataupun array bisa menampung array. Misalnya objek mau nampung data array, maka bisa. Misalnya kita di sini pokoknya bentuk array seperti ini. Oke. Sama di dalam array bisa juga menampung data objek. Tinggal ditambahkan aja dia tinggal langsung aja seperti ini. Nah, nama propertinya atau labelnya dan datanya seperti ini. Kalau untuk array menampung data objek. Nah, ini juga objek menampung data array seperti ini. Nah, misalnya kita mau nampilin data font kan, data font. Nah, data font tuh ternyata dia menampung data array. Nah, untuk cara penampilannya menggunakan metode array seperti ini. Array kemudian simbol indeksnya ke berapa, misalnya indeks ke 1. Maka kita tinggal masukkan 1 seperti ini. Nah, maka nampil 3434. Nah, itu untuk array, objek, dan jadi baik objek ataupun array itu fungsinya sama untuk menampung banyak data, dan cara penampung data itu banyak, bisa saling menapa data lain, misalnya string, objek, bahkan misalnya datanya array menampung array lagi bisa, atau menampung objek bisa. Nah, seperti itu. Oke. Sampai di sini ada mau tanyakan tentang objek, Mas? Bisa lanjut ya? Sejauh ini masih jelas kok yang
Oke, oke. Itu data kita udah kurang lebih udah jadi si variabel ini banyak menampung data. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, kita masuk ke namanya itu operator. Operator ini ya bisa diibaratkan kita operator ya untuk manipulasi data lah. Yang pertama itu mungkin kita bisa kenal dengan itu operator assessment atau bahasa Indonesia itu operator penugasan. Nah, ini simbolnya itu sebenarnya cuma satu aja, sama dengan seperti ini. Nah, makanya jadi fungsi operator sama dengan ini untuk memberikan penugasan atau assessment ke variabel untuk menyimpan data. Nah, itu aja sih fungsi dari sama dengan. Jadi kalau nggak ada sama dengannya, nanti variabelnya nggak ada data. Misalnya kita variabel data, kita ingin masukkan data Wandi Pratama seperti ini. Nah, si variabelnya nggak tahu bahwa data Wandi Pratama ini untuk di sini. Nah, biar dia tahu kita tambahkan sama dengan seperti ini. Itu untuk assessment. Kemudian ada juga operator namanya itu aritmatika. Nah, ini aritmatika. Operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini matematika dasar, operator matematika dasar seperti tambah, kurang, perkalian, perpangkatan, bagi, kemudian modulus, sisa pembagian, kemudian increment dan discrement. Nah, increment discrement ini kenaikan satu angka setiap kali, kemudian kenaikan penurunan satu angka misalnya. Nanti penerapannya ini butuh contoh. Nah, misalnya kita bahas dulu pertambahan. Misalnya kita beri nama aritmatika, misalnya pertambahan, saya punya data A dan 10 dan variabel B misalnya 5. Nah, kita mempunyai variabel hasil, atau kita pakai result aja, result. Dia menampung data hasil jumlahan antara A dan B. Nah, kita konsol. Nah, di sini. Nah, ini untuk aritmatika dasar, untuk penambahan. Ini juga mau pengurangan tinggal diganti aja min. Maka jadi hasilnya 5. Kalau mau dibagi tinggal pakai slash. Kalau mau dikali tinggal pakai bintang. Oke, kalau mau perpangkatan tambah bintang satu lagi. Jadi ini kalau perpangkatan, ini perkalian, kemudian ini perpangkatan. Nah, jadi 10 pangkat 5 jadinya. Kemudian kalau mau sisa pembagian tadi namanya ini modulus, kita menggunakan persen. Persen, maka yang didapat di sini angkanya 0 karena hasil pembagi, misalnya 10 dibagi 2, 10 dibagi 5 itu dapatnya 2 dan nggak ada sisa. Beda halnya kalau kita ganti di sini 11, maka di sini hasilnya 1. Karena kenapa? 1 ini sisa dari pembagian. Kan karena 11 bagi 5 itu dapatnya 2. Nah, masih ada satu lagi angka, maka satu angka itu diambil di dalam, masukkan dalam variabel result ini. Nah, kalau increment discrement ya dia penambahan satu angka. Misalnya kita nampilin result 11, kita plus seperti ini, maka menjadi 11. Nah, makanya ini untuk min perlu contoh pendukung, soalnya nggak bisa kita langsungkan seperti ini di implementasinya, nanti ada di bagian perulangan nanti. Oke, itu aritmatika ya dasarnya. Kemudian tadi kita mengenal bahwa
sama dengan ya operator sama dengan penugasannya. Nah, penugasan ini bisa kita kolaborasikan sama operator aritmetika. Misalnya kita mempunyai variabel, ini kita komen, kita mempunyai variabel var nilai, misalnya nilainya misalnya awalnya 0, kita konsol log. Nah, nilai awalnya 0. Tentunya kalau dalam aplikasi kan pasti ada perubahan data. Misalnya nilai awal 0, maka misalnya kita klik sesuatu menjadi nilai berapa gitu. Nah, dalam hal ini kita contohkan misalnya kita ingin merubah nilai dari nilai. Kita ini kasih variabel namanya misalnya KKM aja. Nah, misalnya kita ingin merubah nilai dari variabel KKM, kita cukup menuliskan KKM seperti ini. KKM, kemudian nilai barunya apa? Misalnya 10. Seperti ini. Tanpa menggunakan keyword var. Karena kalau kita menggunakan keyword var lagi, itu ibaratnya kita sama dengan halnya itu membuat variabel baru dengan namanya sama. Nah, jadi kita bukan melakukan penggantian nilai dari variabel KKM-nya. Oke. Nah, di sini di operator sama dengan ini kita bisa mengimplementasikan atau kolaborasi sama operator aritmetika. Misalnya kasusnya kalau ketika kita nilai awalnya 0, kalau kita di sini tambah nilai, misalnya di sini 5, sini 6 lah. Nah, di sini kita tambahkan ganti 10, maka hasilnya kan 10. Tapi bagaimana caranya? Kalau di sini nilainya 6, kita ganti jadi 10, dia jadi 16. Nah, kita cukup menambahkan operator aritmetika di depannya sini. Misalnya kita tambahkan plus, maka hasilnya 16. Di sini yang terjadi, dia tuh bukan sekadar hanya menggantikan, dia juga menambahkan nilai sebelumnya. Misalnya KKM ini ada nilai 6, misalnya 6, maka dia menggunakan operator penugasan sama aritmetika digabung nilai 10, maka di sini terjadi penambahan dulu 16 tambah 10, 6 tambah 10, maka hasilnya 16. Nah, hasil 16 itu disimpan di dalam KKM lagi. Nah, kalau kita nggak menggunakan sama dengan, yang didapat itu 10. Nah, jadi di sini tentunya kalau kita bisa menggunakan sama tanda plus, kita bisa menggunakan operator lain, misalnya pengurangan bisa, kemudian pembagian juga bisa, ataupun modulus juga bisa. Oke. Cuman nggak bisa menggunakan plus seperti ini, nggak bisa. Beda penerapan. Oke. Itu untuk operator aritmetika sama penugasan. Nah, ini asesmen tadi. Kemudian coba data operator itu sebenarnya banyak jenisnya. Coba operator nah, ini juga operator. Kalau ini operator aritmetika tadi udah. Nah, oh ya, ini ada yang belum juga kelewat. Misalnya
kita tadi misalnya punya variabel A dan kalau ini kan A dan B ditambah itu jadi 13. Apa yang terjadi kalau kita tambahkan seperti ini? Dia menjadi 10 3. Jadi kalau kita menambahkan antara nilai number integer dengan nilai string, itu yang terjadi bukan penambahan. Jadi itu istilahnya itu menggabungkan. Jadi dia tuh menggabungkan nilai 3 ini, string 3 ini ke sebelahnya 10. Nah, di sini karena di sini nggak ada spasi aja, jadinya 103. Kalau kita tambahkan spasi sini baru bisa ada spasi. Oke. Itu tambahan aja untuk tentang operator penambahan tadi. Nah, di sini juga operator perbandingan. Nah, ini operator perbandingan ini untuk melakukan perbandingan antara dua nilai. Nah, nanti hasil perbandingan itu outputnya itu sebuah nilai boolean. Hasilnya itu berupa nilai boolean benar atau salah, true atau false. Misalnya kita mempunyai variabel misalnya nilainya itu awalnya misalnya 70 dan variabelnya KKM ini misalnya 80 misalnya atau 75 dah. Nah, kita bisa melakukan perbandingan, yaitu misalnya kita buat variabel hasil nilai sama dengan KKM. Nah, kita cek di console log result. Coba kita lihat hasilnya itu false. Karena kenapa? Kita di sini menggunakan sama dengan 2. Jadi ini menandakan kita mencocokkan datanya. Mencocokkan data antara nilai variabel nilai dan variabel KKM. Nah, ternyata kedua variabel ini memiliki nilai yang berbeda, 70 sama 75. Maka itu tentunya tidak cocok. Kalau kita buat misalnya kita samakan menghasilkan nilai true, berarti ini benar bahwa kedua variabel ini memiliki nilainya sama, 70. Oke. Nah, kalau ini aku jadikan string, yang terjadi dia tetap menggunakan dapat nilai true. Tetapi kalau ini aku tambahkan lagi 1 sama dengannya, itu menjadi false. Nah, itu kenapa? Karena kalau di saat kita menggunakan sama dengan 2, maka yang terjadi di sini dia itu hanya mencocokkan nilainya aja, mencocokkan nilainya. Oh, nilainya 70 di nilai variabel nilai, dan juga di variabel KKM itu ternyata 70 juga, ternyata cocok nilainya, maka dia menghasilkan nilai true. Nah, tetapi kalau kita menggunakan sama dengan 3, itu dia mendapatkan false karena selain dia mencocokkan nilainya, dia itu juga mencocokkan tipe datanya. Ya, jadi dia mengecek nilai dari variabel nilai ini misalnya 70, maka dia benar 70 nilainya. Dia tipe datanya apa? Oh, ternyata number. Nah, di KKM dia ngecek juga nilainya, oh ternyata sama 70, tetapi tipe datanya itu enggak sama dengan variabel nilai itu. Ini satunya string, satunya KKM. Maka dalam hal ini dia memberikan hasil itu false, salah, bahwa ini tidak sama. Oke. Nah, ini kalau di dalam pembuatan aplikasi itu perlu diperhatikan. Kapan kita menggunakan sama dengan 2, kapan kita menggunakan sama dengan 3 itu. Karena takutnya nanti ya berakibat fatal, apalagi aplikasinya itu seperti aplikasi tentang aplikasi pos seperti kasir, seperti itu sangat
Ya, salah sedikit aja itu bisa itu merepotkan. Yaitu untuk operator perbandingan, salah satunya itu persamaan nilai. Kemudian ada juga perbandingan tadi pertidaksamaan nilai antara kedua nilai. Misalnya kita penggunaannya itu simbol tanda seru dan sama dengan nih. Kita tanda seru, makanya terjadi di sini menghasilkan, tetap di sini semuanya simbol operator perbandingan ini menghasilkan nilai boolean. Kalau kita cek, maka di sini menghasilkan false. Apakah nilai variabel nilai ini nilainya tuh tidak sama dengan nilai KKM? Nah, nyatakan di sini sama. Kalau kita menggunakan dua sama dengan jadi maka dia menghasilkan nilai true. Nah, tapi kalau kita ganti di sini misalnya 90, maka yang terjadi dia menghasilkan true. Karena kenapa? Benar bahwa kedua nilai ini tidak sama. Nah, ini kesebalikan dari sama dengan ini pencocokan. Kalau ini mengecek apakah tidak sama datanya. Nah, kemudian ada yang umum juga di dalam matematika itu kurang lebih dari, simbolnya seperti ini, kemudian kurang dari, ini lebih dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Nah, kalau penerapannya ya sama seperti yang simbol lain, tinggal kita ganti di sini simbol seperti ini. Maka hasilnya itu false. Karena 70 itu enggak apakah ini kan bacanya itu 70 lebih dari 90. Nah, itu benar atau salah? Ternyata salah kan. Kalau kita balik 70 kurang dari 90, maka hasilnya true, benar. Nah, kalau untuk penggunaan sama dengan itu, untuk contoh di sini enggak terlihat perbedaannya. Nanti kita beri contoh juga di materi selanjutnya nanti. Oke, itu untuk operator. Sampai di sini masih ngikutin ya mas? Untuk operator masih bisa? Sampai yang matematika yang ini lebih besar lebih kecil masih bisa. Oke. Nah, kita cek, ada lagi operator namanya logika. Ya, ini identik sama dan atau. Nah, ini operatornya ini dan. Ini untuk simbol operator dan, ini simbol untuk operator atau. Nah, nanti kalau dan ini misalnya kita dia ini operator logika ini bermain dengan nilai boolean. Dia bermain nilai boolean nanti aku contohkan. Nah, misalnya kita kalau contoh saat sekolah SD itu misalnya Budi dan Rudi pergi ke pasar, maka kedua-duanya kan pergi ke pasar. Tapi kalau kita Budi atau Rudi pergi ke pasar, makanya pergi itu satu aja kan. Nah, misalnya kita mempunyai variabel ini, kita konsol ini komen variabel kita menggunakan ini aja dulu, menggunakan ini tapi nilainya true, false. Maka di sini hasilnya false. Seharusnya kita menggunakan simbol sama dengan. Oke. Nah, kita melakukan dan misalnya true, jika ini kan jadi true, di sini jadi false. Nah, artinya false karena syarat dari dan ini untuk mendapatkan nilai true itu kedua sisi ini harus bernilai true semua. Nah, misalnya kita ganti jadi true. Nah, maka jadi dapat true. Salah satu aja bernilai false, maka hasilnya itu false juga. Kesebalikan dari atau, operator atau seperti ini. Salah satunya aja bernilai true, maka dia menghasilkan true. Nah, kalau untuk mendapatkan nilai false, maka keduanya harus false. Ini kesebalikan dan. Nah, ini untuk operator perbandingan. Nah, ada lagi satu operator
ini istilahnya itu navigasi, operator navigasi, yaitu kebalikan. Misalnya kebalikan dari false, nah seperti ini, maka hasilnya tuh true. Itu aja sih fungsinya ini. Kalau sini ganti jadi true, maka hasilnya false karena ditampilkan itu yang sebalikannya. Nah, coba kita lebih mengenal tentang ini, operator dan or dan ini. Nah, ini kan nilai value nilai boolean ini kan kita langsung taruh di sini. Nah, ini kita dapatkan dari perbandingan. Misalnya ini kita beri nama nilai siswa aja biar nggak rancu penyebutannya. Nah, kemudian ini nilai siswa itu misalnya 80, dan KKM misalnya kita beri KKM rapot misalnya lah 85 misalnya. Nah, ini kita bisa bandingkan kedua nilai. Nah, kita menggunakan variabel ini aja dulu. Misalnya kita menggunakan lebih dari. Nah, 80 itu lebih dari 85, maka hasilnya false kan. Oke, false. Oke, misalnya ini kita berikan nama result, misalnya UTS misalnya. Satu lagi akhir. Kita bisa buat lagi ini, misalnya KKM UTS, satunya UKKM akhir, jadi kita bedakan. Nah, kalau ini UTS, kalau ini akhir. Oke. Oke, kita membandingkan, misalnya ada nilai siswanya 180. Nah, kita mau bandingkan nilai siswa ini dengan KKM UTS sama KKM akhir. Nah, misalnya di KKM UTS ternyata nilai siswanya itu nggak mencukupin KKM, maka nilai hasilnya false. Kemudian kalau nilai dari, misalnya ini kita buat aja beda, misalnya 70 ini ya, berarti ini hasilnya nanti jadi true. Kemudian kalau yang ini nilai siswanya 80, kemudian nilai akhirnya itu 85, makanya ini false. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan pakai perbandingan variabelnya, misalnya ijazah lulus. Nah, kita menggunakan perbandingan antara result UTS dan result akhir. Jadi syarat lulus itu kedua nilai dari sini melebihi KKM. Maka kita cek apakah sisanya lulus, maka tidak lulus. Karena kenapa? Salah satu KKM dari nilai di atas ini yaitu
di KKM rapot akhirnya itu tidak mencukupin nilainya, maka dia set false. Nah, bagaimana kalau untuk mendapatkan, maka nilainya harus dinaikin, misalnya 90 baru mendapatkan nilai true, artinya lulus dia. Nah, kalau dalam kasus ini gimana Mas? Ada mau tanyakan atau masih bingung? Sampai sini jelas. Jelas, oke. Dan sama or. Oke. Oke, kalau kita cek itu asesmen udah tadi. Operator ternary. Nah, operator ternary ini soalnya itu enaknya bahas percabangan dulu. Coba kita cek aja nih. Oke, kita bisa menggunakan operator ternary. Operator ternary ini dia ini sebuah operator untuk melakukan apa ketika kondisinya, misalnya dia tuh di kodenya dijalankan itu berdasarkan kondisi. Nah, misalnya struktur kodenya seperti ini, kondisi. Nah, kondisinya apa nanti? Kalau kondisinya memenuhi syarat, maka yang tampilkan value 1. Tapi kalau kondisinya ini enggak memenuhi syarat, maka yang ditampilkan di sini. Jadi di sini udah cukup mutlak. Jadi kalau kondisinya itu menghasilkan nilai true, maka yang dijalankan barisan ini. Tapi kalau tidak maksudnya menghasilkan false, maka di sini. Jadi mungkin kita bisa langsung operator ternary ini biasanya digunakan, bisa disimpan di dalam variabel. Misalnya kita bisa meneruskan yang ini, perbandingan ini. Misalnya kita menggunakan kita mau gunain kondisi dan ini yang sebelumnya itu menghasilkan nilainya true atau false. Nah, ini kita ganti. Kalau dia return-nya ini true, nanti kita tampilkan tulisan selamat Anda lulus. Tapi kalau dia menghasilkan di sini false, nanti kita tampilkan maaf Anda tidak lulus gitu. Nah, kita ini kondisinya. Ini udah jadi kondisi. Kita tambahkan tanda tanya. Nah, kalau nilainya keduanya true, maka kita tambahkan misalnya sebuah tulisan selamat Anda lulus. Nah, di sini kemudian titik dua di sini untuk mohon maaf Anda tidak lulus. Oke, kita cek. Nah, ini udah nampil selamat Anda lulus. Kenapa dia sama Anda? Karena dari di sini kondisinya ini menghasilkan nilai true semua. Nah, kalau di sini true semua, maka kan hasil dan itu maka true dia menampilkan yang ini true. Nah, kalau salah satunya aja bernilai false, misalnya nilainya ini kita ganti jadi 80 lagi, maka mohon maaf Anda tidak lulus. Nah, seperti ini. Ini penggunaan operator ternary. Nanti ada materi lain yang kondisinya itu mirip seperti ini. Operator ternary kondisinya. Jadi dia mengecek, operator ternary ini mengecek nilai boolean dari kondisinya. Kalau booleannya itu true, maka menampilkan di sini, jalankan yang di sini. Kalau sininya nanti hasilnya itu false, maka silakan di sini. Oke. Nah, ada juga yang mirip dengan ini. Namanya itu kalau
kalau dalam bahasa Indonesia itu percabangan, yaitu if else. Nah, if else. Kalau di sini juga ada if else. Nanti ini kita bahas lebih detail juga nih. If else. Ini. Nah, if else misalnya fungsinya sama, dia menjalankan atau mengeksekusi sebuah kode itu berdasarkan nilai boolean, kondisi booleannya di sini. Nah, ini sintak dasarnya. Misalnya kita bisa copy, ini kita komen. Nah, kita menggunakan ini, misalnya masih menggunakan yang result. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita copy console. Coba kita cek. Nah, di sini kondisinya udah nggak nampil apa-apa, karena kenapa? Di sini nilainya masih 80. Kalau kita ganti 90, maka menampilkan selamat Anda lulus. Nah, tapi kalau ketika dia nilainya 80 kan salah satu di sini ada nilai false, maka nggak nampil apa-apa. Nah, untuk menampilkannya ini bisa kita copy, kita tambahkan di sini else. Konsolnya lupa. Konsol. Nah, nih, mohon maaf Anda tidak lulus. Jadi operator ternary itu ialah metode penulisan sederhananya dari percabangan if else ini. Ya. Karena fungsi operator ternary itu agar bisa nilainya itu disimpan langsung ke dalam variabel. Contohnya kan nilainya selamat Anda lulus, maka langsung disimpan ke dalam lulus ini, variabel lulus. Kalau di sini nggak bisa, harus kita menggunakan operator kolaborasi antara aritmatika sama penugasan tadi, sama dengan bisa. Misalnya kita mempunyai nilai variabel KKM misalnya, rata-rata ijazah misalnya, rata-rata, atau beri nama ijazah ini nilainya 0, maka di sini kita bisa gunain ijazah aja, ijazah sama dengan berapa, misalnya 80. Maka tinggal di ini contoh aja ya, yang ditampilkan konsol itu ya variabel ijazahnya ini. Nah, 60. Oke. Ya, if else ini disebut dengan percabangan ganda. Jadi ganda ada juga percabangan namanya itu if
else percabangan banyak itu percabangan banyak kondisi. Nah ini kan kondisinya satu aja, kita bisa membuat kondisinya itu lebih dari satu. Misalnya kita cari kasus penentuan predikat. Yang sederhana aja ini deh. Nah kita punya kasus misalnya seperti ini. Ini ada interval nilai, ini predikatnya. Kalau nilai di antara ini nanti predikatnya A, nah keterangannya sangat baik. Oke. Nah ini bagaimana kita bisa sekarang udah bisa penerapan dari programmernya dalam segi codingannya. Misalnya kita ini menggunakan if tapi banyak kondisi. Banyak kondisi itu maksudnya seperti ini. Jadi kita else kan ini kan else, maka kita nambahkan if di sini. Kemudian kondisinya apa lagi? Nah, seperti kondisinya. Maka di sini bisa juga else if kemudian kondisinya apa. Nah, sekarang coba kita prakteknya itu langsung ke contoh yang ini. Misalnya kita ini nilainya itu mempunyai variabel, kita menggunakan ini aja, ini kita copy, ini kita copy, ini kita cut, taruh latihan. Ini kan nilai siswa, kemudian di sini ada predikatnya kita buat kosong aja dulu. Kemudian keterangan, var keterangan. Oke. Nah kita membuat kondisi if yang pertama ketika nilainya itu dari 88 sampai dengan 100 itu predikannya A, maka kondisinya nilai siswa lebih dari 88. Maka kalau kondisinya benar true, dalam artian kita predikatnya itu ganti menjadi A, kemudian keterangannya itu kita ganti menjadi sangat baik. Coba kita cek sini konsol. Kita misalnya nilai siswa nilai siswa adalah, kemudian kita tambahkan plus dengan predikat coba kita cek di konsol. Nah nilai siswa adalah 80 dengan predikat ini yang belum ada koma, kita kasih koma.
dengan predikat undefined. Ini kita sama dengan oh iya, seharusnya di dalam sini. Nilai predikat kenapa ya? Tadi tuh udah benar karena undefined, karena enggak di sini nilainya itu belum mencukupi. Misalnya kita 88, maka kalau 88 dia belum termasuk 89. Nah, dia masuk, dia 89 dan predikatnya A dan sangat baik. Nah, kenapa 88 nggak masuk? Karena kalau kita menggunakan lebih dari ini, operator lebih dari itu, perbandingannya itu memulai dari satu angka setelahnya. Misalkan ini 88, maka yang dimulai itu 89 yang terhitung. Jadi 89, 90 dan seterusnya itu sampai 100 itu dianggap A. Nah, kalau mau 88 yang mau dimasukkan, kita tambahkan sama dengan seperti ini. Kita tambahkan sama dengan, maka di sini akan menampilkan nilai predikat A. Karena yang terjadi di sini dia memulai dari 88, 89 dan seterusnya. Tapi kalau tambah sama dengan dimulai dari 89. Nah, itu oke. Nah, ini untuk yang kalau untuk 74 sampai 87, maka kita cukup menambahkan else if kemudian nilai siswa di atas sama dengan 74. Nah, seperti ini, tinggal kita copy, tambah ini jadi B, ini jadi baik. Oke, kemudian tambahkan lagi as if nya nilai siswanya lebih dari 60, lebih dari sama dengan 60, maka tambahkan ini menjadi cukup ini C dan else Oke. Nah, misalnya ini posisinya nilainya masih 88.
kalau kita ganti misalnya dalam rana nilainya itu 74, berarti misalnya 75 lah, 75, maka yang dapat nilai siswanya 75 dan dengan predikat B. Nah, ini kan udah benar. Kemudian misalnya dalam rana nilainya itu tidak 60-an, misalnya 65, maka nilainya itu C, cukup. Tapi kalau di bawah 60 misalnya 59, itu masuk ke predikat D. Jadi selain dia di bawah 60 itu langsung D semua. Kalau 60 masih masuk ke C. Nah, karena kita menggunakan sama dengan. Kalau nggak menggunakan sama dengan berarti termasuk D. Seperti ini. Oke, ini untuk salah satu penerapan contohnya di dalam programmer untuk mengecek studi kasusnya ini untuk membuat predikat dari sebuah nilai. Oke, untuk saya sampai di sini ada yang mau tanyakan, Mas? Yang terakhir itu kelasnya nggak dikasih itu nggak Pak, di bawah 60 Nah, terakhir. kalau untuk yang terakhir ini nggak perlu lagi, Mas, soalnya kita udah mencantumkan di sini kan kalau nilainya itu di atas 88 A, kalau di atas eh, di atas 74 makanya B nanti, kalau di atas 60 dia C. Nah, kalau di sini karena nggak ada lagi perhitungan mau dibuat, maka langsung aja di sini bisa. Tapi kalau mau tetap tambahkan if juga bisa. Misalnya if misalnya nilai kurang dari 60. Nah, kurang dari 60, tapi jangan pakai 60. Ini 60 sama dengan di sini. Biar nanti 60 itu termasuk C. Nah, kalau di sini kurang dari 60, maka terhitung itu dari 59 sampai ke angka 0. Nah, kalau di sini masih bisa tetap lanjut juga programnya. Misalnya kita ganti jadi 59, maka bisa juga ini 59 predikatnya apa? Predikatnya oke. Oke, gimana, Mas? Ada mau tanyakan lagi? Kalau untuk penulisannya yang bawah itu paling bawah gimana? Paling bawah Yang mana? konsol paling bawah. Konsolok ya. Ini konsolok penggabungan aja, Mas, penggabungan. Untuk sementara penulisannya gini aja sih. Ini kita menggabungkan antara string sama nilai variabel kan. Nah, ini pakai plus penggabungan. Nah, nanti ada materi lain tuh, nanti kita nggak perlu lagi pakai banyak plus ini, ada nanti materinya. Itu yang kurung itu apa itu artinya? Ini ya, kurung ini cuman itu aja sih, ngurungin ini biar jadi seperti ini dia. Kan ini nilai A sama sangat baik ini kan didapat dari sini kan. Nah, dapat dari sini. Karena ini kan mengganti nilai yang di atas ini nih. Iya, paham. Nah, kalau yang ini. Nah, kalau soalnya ini kita masih pakai yang ini dulu. Nanti ada di materi lain itu materi selanjutnya belum tahu pakai di bagian pertemuan berapa. Nanti kita nggak cukup pakai kutip satu aja nanti, tapi ada caranya nanti. Nggak perlu lagi banyak plus seperti ini. Oke. Saya bisa minta itunya nggak, materinya di terus di share ke WA atau gimana? Yang di PS Code ini bisa. Nanti aku kirim di pakai itu aja sih, pakai link post bin aja. Post bin. Nanti ini nggak perlu lagi login. Bentar. Pertemuan.
Ya, Mas, nanti aku kirim ya. Ini kalau dari sini mau dari WA atau dari sini bisa? Kayak dari WA aja sih. Nah, soalnya dari sini kalau di close langsung hilang nanti. Oke Mas, nanti kita lanjut hari Rabu lagi ya. Oke. Kalau gitu nanti kalau ada amat yang kurang paham nanti bisa tanya aja lewat WA. Oke. Ayo sama-sama. Assalamualaikum.